Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 22, Dewi Sihir Surgawi. Setelah malam tiba, kabut tebal muncul, semua kapal di Sungai Tongliang yang dingin bepergian dengan kecepatan sangat lambat, lagi pula, ada banyak bahaya di atas sungai besar. Jika ada kapal-kapal yang bergegas di malam hari, maka kemungkinan kecelakaan akan terjadi. Kapal raksasa ini juga tidak terkecuali, perlahan-lahan bergerak maju di dalam air, tetapi meskipun begitu, itu masih memberikan nuansa atmosfer yang megah, seperti monster baja besar, yang sedang bermain di permukaan air. Ini adalah kapal perang Gading Merah, dibuat oleh tangan Master Pandai Besi Besar. Dia menghabiskan 10 juta pon logam jiwa langka untuk membuat dan butuh ratusan tahun untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Itu bisa membawa hampir 10.000 orang, dan menyerap energi intisari misterius yang dimiliki matahari sehingga dapat menempuh 30.000 li dalam satu hari. Mencari seluruh kota Grand Southern, orang tidak akan dapat menemukan 10 kapal perang Gading Merah seperti ini. Ini bukan untuk mengatakan keluarga besar tidak bisa membuat kapal perang Gading Merah, bagaimanapun, keluarga seperti keluarga Feng dapat menghabiskan 10 juta pound dengan mudah, tetapi keluarga Feng masih belum memiliki satu pun. Membuat kapal perang Gading Merah tidak sulit karena persyaratan material tetapi karena sulit untuk menemukan Master Pandai Besi Besar. Master Pandai Besi dapat dianggap sebagai salah satu profesi paling terkenal di dinasti Jin, bersama dengan Master Penjinakan Binatang Buas, Master Pil, Master Pencari Harta Karun dan Master Kebijaksanaan. Ini disebut 5 Master Misterius Besar. Dengan kata lain, setelah menjadi salah satu dari 5 Master Misterius Besar, seseorang bisa pergi kemana saja dan masih selalu memiliki makanan untuk dimakan. Sekte budidaya yang kuat dan klan budidaya akan selalu menghormati 5 Master Misterius Besar dan dengan senang hati akan menjadikan mereka tetua tamu. Misalnya, Guru Nasional Dinasti Jin saat ini adalah Master Pil Grand peringkat ketiga, bahkan Kaisar Jin akan menyebutnya sebagai pemimpin besar. Status hebat dari 5 Master Misterius Besar bisa dilihat dari ini. Master Pandai Besi dibagi menjadi 3 peringkat, Magang Pandai Besi, Master Pandai Besi, dan Master Pandai Besi Besar. Setiap peringkat juga dibagi menjadi 9 level. Persyaratan untuk menjadi Master Pandai Besi yang sangat baik sangat keras, tidak hanya membutuhkan kultivasi yang tinggi, tetapi Anda juga membutuhkan penguasaan formasi, materi spiritual, dan api neraka yang lebih tinggi. Menjadi Master Pandai Besi Besar bahkan lebih sulit, seseorang harus berhasil membuat harta roh sebelum kemampuannya diterima oleh Menara Wan Xiang dan diberikan gelar Master Pandai Besi Besar. Gerbang ini telah mencegah majunya pandai besi yang tak terhitung jumlahnya untuk maju, jadi meskipun seluruh kota Grand Southern menyumbang jutaan gunung dan sungai, dengan populasi dalam miliaran, hanya memiliki 2 tuan pandai besi yang agung. Karena beberapa Master Pandai Besi Besar, ada sejumlah kecil kapal perang Gading Merah juga. Untuk dapat menaiki kapal perang Gading Merah, status pemilik ini tidak bisa apa-apa selain tinggi. Meskipun Dongfang Jingyue kuat, tapi dia tidak perlu terburu-buru ke kapal perang Gading Merah. Petik 2. Feng Feiyun, sekali lagi, melompat ke sungai sedingin es dan beringsut menuju kapal perang Gading Merah di tengah sungai. Meskipun Dongfang Jingyue membawa harta roh dengan kekuatan pertempuran yang besar, cukup untuk menekan satu arah, kekuatan kapal perang Gading Merah juga tangguh. Itu memiliki 18 arai ofensif dan 18 arai defensif, masing-masing arai formasi ini sebanding dengan kekuatan seorang kultivator, kekuatan mereka tidak lebih rendah dari harta roh, dan kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih menakutkan. Bahkan harta roh tidak akan mampu menerobos. Di kapal perang Gading Merah, tidak ada layar, tapi di depan haluan ada rune roh besar, berlama-lama di udara, menciptakan formasi 8 trigram. Di tengah formasi ada kompas roh, memimpin jalan menuju kapal perang Gading Merah. Setiap kali ada banyak cabang di sungai, kompas roh akan bersinar cemerlang, lalu mengubah arah kapal. Grand Wisdom Master Jing Feng, apakah Anda menemukan posisi Dewi Sihir Surgawi? Seorang pria berotot, setinggi 3 meter dan mengenakan baju besi baja tebal, berlutut di belakang kaki Grand Wisdom Master Jing Feng, sangat hormat. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di haluan kapal, juga setinggi 3 meter, tetapi kurus seperti tongkat, berkulit kuning keriput, dan wajah kusut dengan sepasang mata cerah seperti bintang-bintang di langit malam. Alis, rambut, dan janggutnya semua putih.
Rambut putih panjangnya menjulur lurus ke tanah, alis putihnya juga panjangnya 3 meter, bergoyang di udara, sementara janggut putihnya di dagunya seperti ekor kuda jantan, bergoyang-goyang. Tangan kurusnya memegang baskom ajaib yang terbuat dari bengkel pembakaran kiln, berbentuk persegi, di atasnya terukir tulisan kaligrafi dan simbol-simbol misterius. Di dunia ini, hanya Grandmaster ini yang bisa membaca ini. Mata tua Grand Wisdom Master Jing Feng dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan, dia sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia ini, dia menatap lembah sihir sesaat, murid-muridnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata, "Surga memberkati Feng Tianbu saya, di mana Dewi Sihir Surgawi." Grand Wisdom Master Jing Feng melambaikan lengan bajunya, cahaya hitam keluar dari jarinya seperti meteor yang menembus langit, jari ini menunjuk ke arah di tengah langit yang lebar. Dalam arah itu, lokasi kota negara roh berada di arah itu, mungkin Dewi Penyihir Surgawi lahir di kota negara roh. Ekspresi semua orang di kapal perang Gading Merah sangat gembira, dengan sikap hormat, mereka semua berlutut di haluan kapal dan terus bersujud menuju arah kota negara roh. Boom, boom, boom. Pemandangan beberapa ribu orang berlutut di tanah dan melakukan kowtow adalah panorama yang benar-benar luar biasa. Orang-orang ini tingginya 3 meter dan tangan mereka sebesar ember air, jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Karakteristik ini milik ras Jiang kuno. Ras Jiang kuno adalah ras besar, terletak di barat kota kuno Jiang dari dinasti Jin. Kota Jiang kuno serupa dibandingkan dengan kota Grand Southern, mereka berdua adalah salah satu dari 8 kota besar dinasti Jin, dan kota Jiang kuno berjarak 100.000 mil dari kota negara roh. Orang-orang Jiang kuno menyembah dewa sihir surgawi. Mereka hidup dalam lingkungan prasejarah, membuat api dengan mengebor kayu, dan makan daging mentah dan unggas. Meskipun mereka dilahirkan dengan penampilan manusia, kekuatan mereka sangat kuat dan memiliki tubuh yang kuat. Banyak keluarga besar menghususkan diri dalam perjalanan ke kota Jiang kuno untuk menangkap orang-orang Jiang kuno, menjinakkan mereka menjadi budak. 1. Orang bisa mengatakan bahwa ras Jiang kuno adalah cabang kemanusiaan, ditambah lagi, mereka dikaruniai kekuatan yang kuat, namun, ada banyak budak Jiang kuno di dinasti Jin, dijinakkan oleh keluarga besar dan bangsawan menjadi budak perang. Ras Jiang kuno memiliki satu kota sebagai benteng utama mereka, dengan 3 suku besar berikut ini, Feng Tianbu, An Yubu, dan Tian Wubu. 2. Grand Wisdom Master Jing Feng adalah pemimpin spiritual Feng Tianbu, dan telah hidup selama 484 tahun. Tidak bertahun-tahun dari sekarang, ia akan menjadi lemah dan pergi ke surga dengan tangan berbaring, jadi sebelum ini, ia bertekad untuk menemukan penggantinya, yang bisa mengarahkan Feng Tianbu untuk terus memiliki masa depan yang sukses. 3. Dan orang ini adalah Dewi Penyihir Surgawi. Petik 2. Dalam legenda mitos orang-orang Jiang kuno, Dewi Penyihir Surgawi adalah seorang gadis, setiap 10.000 tahun, dia bisa bereinkarnasi lagi. Kelahiran Dewi Sihir Surgawi akan mengantar era baru bagi orang-orang Jiang kuno. Dewi Sihir Surgawi memiliki misi mendidik dan menyebarkan warisan sihir. Begitu Dewi Sihir Surgawi mencapai usia 14 tahun, tubuhnya akan melahirkan pohon sihir, yang bisa dirasakan oleh para pakar kebijaksanaan suku. 10 hari yang lalu, penguasa kebijaksanaan dari 3 suku besar orang-orang Jiang kuno merasakan kehadiran pohon sihir pada saat yang sama, jadi mereka semua memimpin banyak ahli untuk menemukan Dewi Sihir Surgawi. Berita besar ini telah mengejutkan seluruh dunia kultivasi dinasti Jin. Semua keluarga besar dan sekte mengirim banyak ahli untuk diam-diam mengikuti tuan dari 3 suku, untuk mencari tahu apa sebenarnya yang mereka cari. Feng Tianbu memiliki kapal perang Gading Merah sehingga dalam 1 hari, mereka bisa melakukan perjalanan 3.000 mil. Ditambah lagi, Grand Wisdom Master Jing Feng, dengan pengetahuannya yang luar biasa, telah membawa Feng Tianbu ke tempat ini, dan menemukan lokasi yang tepat dari Dewi Penyihir Surgawi. Dewi Penyihir Surgawi ada di kota negara roh. Feng Feiyun memanfaatkan malam yang gelap untuk pergi bersama kapal perang. Dia diam-diam naik ke atas kapal perang Gading Merah, dan langsung takut dengan adegan ini. Persetan, beberapa ribu orang berlutut di haluan kapal, menghadap ke arah yang jauh dan bersujud, apa situasi ini? Orang-orang ini berlutut, bibir mereka juga menggumamkan sesuatu tanpa istirahat. Untungnya, mereka berlutut ke arah lain, jika tidak, ketika Feng Feiyun telah naik kapal, dia akan tertangkap basah.
Fei Yun mengabaikan apa yang dilakukan orang-orang ini. Dari belakang mereka, dia dengan lembut terbang dan menyusup ke pintu baja, lalu bersembunyi di dalam gudang yang penuh dengan makanan. Lolos selama 3 hari, Feng Fei Yun benar-benar lelah, bahkan ketika arwahnya lelah, dia tidak berani beristirahat. Dia duduk di sudut gelap gudang, mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan pedang Crimson Dragon yang rusak, dan memegangnya di masing-masing tangan. Nenek tua Dongfang Jingyue sangat lihai, cepat atau lambat dia akan datang ke kapal perang Gading Merah. Feng Fei Yun tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, dia hanya bisa mengekstraksi nurani roh dan energi roh dari pedang naga Crimson dan memasukkannya ke dalam cincin roh yang tak terbatas untuk membuat cincin itu menjadi harta roh yang nyata. Hanya dengan harta roh yang nyata dalam genggamannya dia dapat memiliki kesempatan untuk melindungi hidupnya. Bab 23, Diagram Sungai Naga Kuda. Langit dan bumi diselimuti oleh malam yang gelap, dan gelombang dingin dari sungai Tongliang terus menamparkan lambung kapal perang Gading Merah, menciptakan suara berirama. Dalam dantian Fei Yun, ada cahaya biru dengan bentuk kapal biru kuno, sebesar kepalan tangan, mengambang di pusarnya. Di dalam kapal biru tua, ada seuntai energi roh, memanggil aura suci orang suci. Pedang Crimson Dragon yang berada di genggaman kanan Fei Yun, tiba-tiba bergetar, energi roh yang semula terlelap dalam bilah menjadi aktif, dan energi roh merah terbang keluar dari tubuh bilah itu. Gedebuk. Pedang Crimson Dragon, dengan berat 240 pound, sekali lagi, dipecah menjadi 2 bagian. Seekor naga merah tua, sepanjang tangan, bergegas keluar. Naga Crimson ini dibentuk oleh energi roh dan roh nurani bergabung dan bercampur menjadi satu, itu seperti asap. Kepalanya hanya sebesar jari, dan matanya melotot dengan marah. Raur! Naga merah tua itu meraung pelan, suaranya yang teredam seperti nyamuk, jadi itu tidak membuat takut para prajurit Jiang kuno di luar di bagian depan kapal. Itu terbang di sekitar tubuh Feng Fei Yun 3 kali, lalu tiba-tiba, memasuki cincin roh tak terbatas di telapak Feng Fei Yun. Bah! Deru naga akhirnya menghilang, dan menghilang di cincin roh tak terbatas. Bang! Setelah energi roh dan hati nurani roh memasuki cincin roh tak terbatas, kecemerlangan merah dari dalam mekar keluar. Selanjutnya, 7 kata rahasia kuno yang terukir di tubuh cincin itu, sekali lagi, mulai bergerak, itu mengeluarkan cahaya besar, dan 7 lukisan kuno muncul lagi, diagram sungai naga, 8 trigram bahasa misterius, kuali kuno yang 4, pagoda semangat Netherworld, raja terbang surgawi, ratusan hantu-hantu, perjamuan, dan 10.000 lampu. Apa-apaan ini? Mengapa hanya ada 7 lukisan di cincin roh tak terbatas? Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, Feng Fei Yun adalah patriark dari Demon Phoenix Rache, dan pengetahuannya luas, namun, dia tidak bisa melihat melalui 7 lukisan. Ini hanya bisa berarti bahwa ketujuh lukisan itu tidak berasal dari tangan orang biasa, dan itu bisa menjadi catatan suci tinggi suci dalam legenda kuno. Catatan suci-suci, bahkan sebuah sudut sudah cukup bagi seorang kultivator untuk merenungkan selama milenium. Belum lagi, ada 7 yang lengkap, di sini, setiap lukisan mewakili pesona yang berbeda. Jika seseorang tidak bisa melihat melalui mereka, maka lebih baik untuk sementara berhenti di sini. Feng Fei Yun memutuskan untuk mengubah cincin roh tak terbatas menjadi harta roh terlebih dahulu. Di telapak tangannya, energi roh merah muncul, itu bergerak dengan tajam, menciptakan suara berderak. Bang! Energi roh berubah menjadi api neraka, dan api itu mulai memurnikan cincin roh tak terbatas. Api ini adalah api asal gelap pertama, dan itu adalah nyala api yang paling umum digunakan oleh para petani dari membakar energi roh. Temperatur, dibandingkan dengan api biasa dari pembakaran kayu, lebih tinggi pada lusinan, itu bisa dengan mudah melelehkan baja menjadi besi cair. Master Pil dan Master Pandai Besi, dalam 5 Grand Master Misterius, adalah ahli bermain dengan api, dan yang lebih terampil mampu menciptakan, api neraka gelap kedua, atau bahkan, api gelap sejati gelap yang bisa membakar surga dan rebus laut dalam legenda. Cincin roh tak terbatas dimurnikan oleh First Dark Origin Flame, 7 lukisan kuno juga terdistorsi oleh masing-masing bara kecil di dalam nyala api, dan mereka melompat-lompat main-main. Bayangan naga merah, berkeliaran di cincin roh tak terbatas, akhirnya berubah menjadi ukiran naga merah tua yang mengelilingi cincin itu, melingkarkan satu putaran penuh. Haha, akhirnya,
Baik energi roh maupun hati nurani digabungkan ke dalam cincin roh tak terbatas. Sekarang, itu hanya perlu sedikit lebih banyak untuk menyelesaikan fusi. Meskipun masih sedikit lebih lemah dari harta roh biasa, tapi saat ini, masih bisa dianggap sebagai harta roh. Aku benar-benar ingin mencoba melihat kekuatan cincin roh tak terbatas sekarang. Petik 2. Feng Feiyun sangat gembira, lagi pula, dia sekarang menangkap harta roh. Bahkan jika Dongfang Jingyue tiba, setidaknya dia bisa memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 7 lukisan kuno pada cincin roh tak terbatas mulai berputar, dan kapal roh perunggu Azure di dantian Feiyun juga mulai bergerak. Dengan sendirinya, bersama dengan salah satu lukisan, mereka mulai beresonansi satu sama lain. Diagram Sungai Naga Kuda. Diagram Sungai Naga, dalam 7 lukisan, mampu menciptakan gerakan rumit dengan kapal perunggu roh perunggu Azure, dan gerakan ini seperti panggilan asal, itu menjadi lebih dan lebih intens. Kapal perunggu roh Azure berputar lebih cepat di dantian, dan, pada akhirnya, mengerahkan kekuatan yang kuat yang menarik diagram Sungai Kuda Naga, yang awalnya terukir di cincin roh tak terbatas, ke dirinya sendiri. Suara mendesing. Diagram kuda naga terbang ke dantian, dan itu melayang di sekitar kapal perunggu roh Azure, perlahan-lahan berputar. Untuk dapat bergabung dengan tubuh, itu benar-benar sebuah lukisan yang dibuat oleh orang suci masa lalu. Ini adalah sungai yang berliku-liku, airnya mengamuk dengan deras, itu dipenuhi dengan kabut abadi. Seekor kuda naga mengangkat kepalanya, menoleh dan menatap bulan, dan, di mulutnya, ada kura-kura abadi berkaki 8, tampaknya hikmat dan agung, tak terlukiskan dengan kata-kata. Di punggung kuda naga ada 8x8, 64 pusaran, mereka diposisikan oleh formasi misterius yang membuat orang lain merasa saling beresonansi, seperti ritme langit, bersama dengan penataan alam. 1. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, itu memberi kesan mendalam dan luas, itu berisi jutaan dan jutaan pengetahuan kuno dan potensi tersembunyi. Lukisan itu sekarang ditangguhkan di dantian Feng Feiyun. Kapal Azure Bronze Spirit Vessel mengambang di bawah diagram Dragon Horse River, dan, di antara dua hal ini, ada hubungan misterius yang menarik dan memurnikan satu sama lain. Ini adalah pemandangan yang fantastis, diagram sungai dan kapal roh yang ada pada saat yang sama, di dantian. Saat Feiyun hendak mengutuk, mutasi lain tiba-tiba terjadi. Ledakan. Setelah itu, kecepatan jalur roh di dantian dan jantung oleh diagram sungai kuda naga dan kapal roh, mulai menyusut, berubah, dan memancarkan cahaya. Ini adalah tanda dari Realm Spirit menerobos ke Immortal Foundation. Diagram Dragon Horse River juga membawa sejumlah besar energi roh kuno kepadanya ketika bergabung dengan dantian Feiyun, ini menyebabkan reaksi berantai. Dinilai oleh kecepatan kultivasi normal, Feng Feiyun membutuhkan setidaknya 3 bulan lagi sebelum dia bisa mencapai peringkat Yayasan Immortal, namun, saat ini, proses ini telah berkembang pesat sebelum waktunya. Malam ini adalah ketika Feiyun menerobos ke peringkat Immortal Foundation. Immortal Foundation adalah gerbang yang, jika petani tidak mencapai, mereka hanya akan dianggap sebagai petani setengah matang. Paling-paling, mereka bisa menguasai dunia fana. Namun, tanpa dasar abadi, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kultivator sejati. Rintangan Immortal Foundation ini telah memblokir banyak pembudidaya di luar gerbang, 10 kultivator di puncak Spirit Realm Stage tidak harus memiliki satu yang bisa berhasil membentuk fondasi abadi. Setelah berhasil, kekuatan seseorang akan sebanding dengan gubernur kota kuno, dan mereka dapat dianggap sebagai ahli di dunia pembudidaya, seperti gubernur kota negara roh. Feng Wanpeng, yang membutuhkan waktu 30 tahun untuk berkultivasi, hanya pada tahap menengah dari Immortal Foundation. Feng Feiyun baru berusia 14 tahun, dan pada usia ini, seseorang yang masuk ke Immortal Foundation pasti akan dianggap jenius, satu dari puluhan ribu. Dengan bakat ini, jika generasi tua dari keluarga Feng ingin mengetahuinya, mereka akan menyeringai dari telinga ke telinga. Feng Feiyun sepenuhnya mengaktifkan energi roh di tubuhnya, dan energi roh gila itu datang tanpa henti, darahnya semakin mendidih. Sangat ganas. Banyak ledakan kuat, di dalam dirinya, terjadi satu persatu. Bang! Bang! Teriakan burung phoenix berdering di kepala Feng Feiyun. Langkah kedua pemurnian darah telah mencapai penyelesaian yang sempurna, dan tingkat darahnya, sekali lagi, meningkat, menjadi hitam seperti tinta.
Konstitusi Feng Fei Yun, sekali lagi, naik peringkat, dan daya tahan tubuh sangat meningkat. Tulangnya keras, seperti baja, semua otot dan meridiannya mengandung energi darah hitam. Sekarang, bahkan jika Feng Fei Yun dipotong di mana saja di tubuhnya, selama itu bukan tempat yang berbahaya, maka lukanya akan sembuh dalam 1 jam, tidak ada bekas luka yang tersisa. Bahkan sebelumnya, ketika fisiknya belum selesai, dia masih bisa mengalahkan seorang kultivator 1 tingkat kecil di atasnya. Jika dia bisa mencapai tahap awal Immortal Foundation malam ini, maka, kekuatan sejatinya akan sebanding dengan ahli Immortal Foundation di tahap menengah. Ini adalah hasil dari menyelesaikan tahap kedua pemurnian darah. Tubuh yang kuat seperti itu hanya bisa dikaitkan dengan efek menantang Immortal Phoenix fisik. Ini adalah metode surgawi yang hanya tersedia untuk Patriark Ras Iblis Phoenix. Jika Feng Fei Yun berhasil menyelesaikan level ketiga pemurnian darah, darahnya akan menjadi hidup dan aura perak akan memancar ke 4 arah. Konstitusinya akan lebih hebat lagi, dan dia akan mampu mengalahkan lawan 2 tingkat lebih tinggi darinya. Namun, Feng Fei Yun masih memiliki jalan panjang di depannya. Budidaya, Immortal Phoenix Fisik, pada tahap selanjutnya, akan menjadi semakin menantang. Padatkan alam roh, pecahkan, dan bentuk yayasan abadi. Feng Fei Yun bertepuk tangan di depan dadanya, dan aura roh meledak dari kulitnya, tubuhnya menjadi patung abadi kuno. Bab 24, Pertempuran Chaotic. Bibit merah, seperti nyala api yang tergantung di dantian, itu lahir dan tumbuh di atas diagram Sungai Naga. Petik 2. Ada 2 daun panjang dengan bentuk nyala api, mungil dan halus, seolah-olah itu hanya gigi yang baru tumbuh, penuh semangat. Ini adalah yayasan abadi, dibentuk dengan transformasi alam spiritual. Langkah pertama kondensasi untuk Immortal Foundation berhasil. Bagian dalamnya dipenuhi dengan energi roh. Kemurnian dan kepadatan energi roh ini berkali-kali lebih besar daripada energi roh di dalam tubuh seorang pembudidaya alam spiritual. Wilayah awal Immortal Foundation, tetapi jika aku menggunakan semua kekuatanku, maka aku tidak akan dirugikan, bahkan melawan ahli yayasan Immortal menengah. Petik 2. Feng Fei Yun membuka matanya, dan sedikit tersenyum. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, kabinnya tetap gelap tanpa cahaya. Bagian luarnya tenang, hanya ada jejak 3 atau 5 tentara Jiang kuno yang sedang berpatroli. Feng Fei Yun sedikit membuka pintu kabin. Di luar, malam itu meliputi, hanya cahaya bulan yang jernih dan terang yang menyinari, meninggalkan pantulan di air seperti sisik ikan perak. Dalam radius 100 mil, orang hanya bisa bersembunyi di dalam kapal perang gading merah ini. Dengan kecerdasan Dongfang Jingyue, dia tidak akan bisa menebak bahwa aku bersembunyi di sini. Petik 2. Feng Fei Yun secara alami tidak berharap Dongfang Jingyue akan mengejarnya sampai titik ini, tapi dia tidak ingin memikirkan anomali lain di dalam, jadi hatinya ragu. Aku bertanya-tanya, karena dia tidak dapat menemukanku, apakah dia akan pergi untuk membunuh ayahku? Tubuh Feng Fei Yun bergetar ketika dia memiliki pikiran menakutkan ini. Jika Dongfang Jingyue benar-benar tidak mengampuni skema apapun dan bergerak dengan Feng Wanpeng, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan Feng Fei Yun. Pada akhirnya, baik kultivasi dan latar belakang nenek tua terkutuk ini cukup menakutkan. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa berlari kembali ke kota Spirit State dan melawannya sampai akhir yang pahit. Petik 2. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, mata Fei Yun menjadi dingin dan serius. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan dari kejauhan mencapai kapal. Aura roh turun berulang kali, itu pasti cermin besar yang terbang ke tempat ini. Di dalam cermin, cahaya perak terang tersembunyi, turun dalam riak, seperti bulan yang cerah, menyebabkan kapal perang gading merah diselimuti cahaya. Saya hanya memikirkannya, dan sekarang dia ada di sini. Wanita ini bisa dianggap agak murah hati, hanya mengejarku dan tidak menyebabkan bahaya bagi keluargaku. Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi berpikir sedikit lebih tinggi darinya. Pada akhirnya, tidak semua orang bisa dengan jelas melihat rasa terima kasih dan dendam mereka seperti ini. 1. Banyak orang, yang pernah marah, akan membalas dendam. Begitu mereka benar-benar kesal, mereka akan membantai seluruh keluarga lawan mereka. Namun, meskipun Dongfang Jingyue menyadari bahwa jika dia menangkap Feng Wanpeng, maka dia bisa memaksa Feng Fei Yun patuh menunjukkan dirinya, dia tidak melakukannya. Setidaknya,
Itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang akan menggunakan metode curang apapun. Meskipun dia dikejar olehnya, pandangan Feng Feiyun tentang dia, sebaliknya, telah membaik. Tentu saja, itu hanya sedikit. Suara mendesing. Dongfang Jingyue mengendarai ombak seperti kupu-kupu yang terbang anggun di permukaan air, setiap langkah menyentuh lembut gelombang besar, menyebabkan riak kecil di sungai besar. Rambut hitam panjangnya berkibar di angin sungai yang dingin. Tabir putih sedikit menutupi kecantikannya yang tiada taranya, hanya mengungkapkan sepasang mata yang cerah seperti mutiara hitam. Di dalam matanya ada kedalaman tanpa emosi, memberi orang lain perasaan misterius. Dia memegang kecapi merahnya yang kuno, jari-jarinya yang ramping dan lembut dengan lembut memegang talinya. Dia belum mulai menjentikkan senar, tetapi sudah memberikan tekanan tak terbatas. Begitu dia mulai bermain, maka satu nada kecapinya dapat menghancurkan pasukan surgawi dan 10.000 kuda. Danau naga terbentang 3.000 li, seperti batu giok putih yang tergantung di sungai perak. Petik 2. Matahari terbenam di monumen burung suci, cermin Haotian bangkit dari bulan. 2. Grand Wisdom Master Jing Feng berdiri di atas pada platform tinggi, dan mengangkat kepalanya ke arah cermin roh Haotian di langit. Sementara wajahnya yang keriput memiliki ekspresi serius, dia diam-diam bergumam, lalu mengangkat suaranya. Aku tidak tahu ahli mana dari keluarga Yin Gou kamu. Jumlah harta roh di dinasti Jin sangat banyak, masing-masing memiliki legenda masing-masing. Ketika cermin roh Haotian tiba di langit, itu langsung dikenali dengan satu pandangan dari Grand Wisdom Master Jing Feng. Orang-orang Jiang kuno selalu berkonflik dengan keluarga besar dinasti Jin. Sisi lain adalah salah satu dari 4 keluarga besar dari dinasti Jin, seorang ahli dari keluarga Yin Gou, sehingga guru kebijaksanaan agung mengambil tindakan pencegahan yang berat. Ini juga merupakan periode penting untuk menemukan Dewi Penyihir Surgawi, tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Semua prajurit Jiang kuno di kapal perang Gading Merah khawatir. Masing-masing mengenakan baju besi mereka, dengan senjata di tangan mereka. Bergegas keluar, tubuh mereka memancarkan aura pertempuran, tekanan berat membuat atmosfer membeku. Meskipun Feng Feiyun belum memasuki kondisi pertempurannya, dia masih merasakan aura menakutkan dari para prajurit ini. Kekuatan pertempuran beberapa ribu tentara Jiang kuno ini benar-benar menakutkan, mereka harus lebih dari 10 kali lebih kuat dari para penjaga kota negara roh. Dongfang Jingyue memeluk kecapi dan mengendarai ombak besar. Matanya dengan lembut memelototi kapal perang Gading Merah sekali, dan menjawab tanpa emosi dalam suaranya. Status gadis kecil ini rendah hati, tidak berani menyebutkan namaku di depan Grand Wisdom Master Jing Feng. Bagaimana Anda tahu saya hikmat Master Jing Feng? Grand Wisdom Master Jing Feng tersenyum. Dongfang Jingyue berkata, di atas kapal perang Gading Merah menggantung bendera, Feng Tian. Ini adalah simbol Feng Tianbu kota Jiang kuno. Hanya ada 3 orang Feng Tianbu yang bisa mengendalikan kapal perang Gading Merah. Satu adalah Jenderal Feng Tian, yang lain adalah Nenek Guyu, dan yang terakhir adalah Grand Wisdom Master Jing Feng. Dengan penampilan dan usia pendahulunya, tentu saja Anda bukan Jenderal Feng Tian yang perkasa, Ling Geng, dan jelas bukan Nenek Guyu. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Grand Wisdom Master Jing Feng. Petik 2. Haha, pikiran gadis kecil ini sangat teliti. Jika saya tidak memiliki masalah penting untuk dilakukan, maka saya benar-benar ingin menjadikan Anda seorang murid. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng berkata dengan tersenyum. Jumlah Tuan Kebijaksanaan dibandingkan dengan Tuan Pandai Besi, Tuan Pil, Tuan Penjinak Hewan, lebih sedikit. Setiap guru kebijaksanaan sepadan dengan harganya, dihormati dan didekati oleh semua kekuatan besar, apalagi seorang guru kebijaksanaan agung. Jika seseorang bisa menjadi murid dari guru kebijaksanaan agung, itu pasti akan menjadi kehormatan yang sangat besar. Dongfang Jingyue masih tenang, dan dia berkata, terima kasih banyak atas kasih sayang guru bijaksana agung, tetapi kali ini, gadis kecil ini hanya di sini untuk menangkap seorang pencuri kecil. Saya minta maaf telah mengganggu kenyamanan Grand Wisdom Master, tapi tolong rela membiarkan saya naik untuk memaksakan penampilannya. Petik 2. Orang ini berada di atas kapal perang Gading Merah. Grand Wisdom Master Jing Feng bertanya. Sama sekali tidak salah. Petik 2. Mata Dongfang Jingyue bersinar terang, mereka melihat-lihat kapal perang Gading Merah, ingin menemukan Feng Feiyun. Nenek tua ini seperti penampakan berhantu yang tidak akan bergerak.
Tidak bagus, jika dia menginjak kapal perang Gading Merah, maka aku tidak akan memiliki jalan untuk bertahan hidup. Feng Fei Yun memikirkan hal ini dalam benaknya. Matanya melihat ke arah tempat Dong Fang Jingyue menatap, sudut mulutnya menunjukkan senyum licik. Dia sudah menghitung tipu daya tingkat atas dalam benaknya. Feng Fei Yun dengan tegas melangkah keluar dari kabin, dari belakang punggung tentara Jiang kuno, dan dengan cepat terbang lewat. Kecepatannya secepat bayangan hantu, tidak membiarkan orang lain melihatnya. Mata Dong Fang Jingyue tenggelam dengan marah, setelah menemukan Feng Fei Yun, kemarahan yang awalnya ada di hatinya membakar sekali lagi. Jari-jarinya bergerak pada senar kecapi, menciptakan suara yang ringan. Hak, kecapi itu baru saja berdering, dan cahaya membunuh yang tidak terlihat segera terbang keluar. Posh! Sebuah solder Jiang kuno berteriak dan kemudian jatuh ke lantai. Dia menurunkan kapal perang, dan kemudian berhenti bergerak. Ya dewa, gadis iblis dari keluarga Yin Gou membunuh orang. Petik 2. Semua orang, bergabung bersama untuk melawannya, wanita ini sangat kejam dan tanpa ampun. Ini adalah provokasi kepada kami orang-orang Jiang kuno. Jika kita tidak membayar pertikaian darah ini, maka orang-orang Jiang kuno kita akan binasa. 3. Feng Fei Yun, dengan kecepatan sangat cepat, terus berubah arah. Teriakan keras dari beberapa ribu tentara Jiang kuno meningkatkan kebencian di hati mereka, suasana pembunuhan semakin intensif. Dua tentara Jiang kuno mengenakan baju besi, dengan jari seukuran cangkir, melompat keluar dari kapal perang Gading Merah dan menuju ke arah Dong Fang Jingyue. Gadis iblis ini mendorong kita terlalu jauh, sebenarnya membunuh orang-orangku tanpa alasan. Mari kita lihat apakah kakek hari ini akan membunuhmu karena kejahatan pembunuhanmu. Petik 2. Peristiwa ini terjadi terlalu cepat dan ini di luar harapan Dong Fang Jingyue. Sebelumnya, wave sound tenang murderous-nya jelas menuju Feng Fei Yun, bagaimana bisa membunuh prajurit Jiang kuno. Prajurit Jiang kuno itu secara alami tidak terbunuh oleh gelombang suara tenang murderous Dong Fang Jingyue, tetapi karena kepalaan Feng Fei Yun. Pada saat prajurit Jiang kuno berdiri, tangannya menggosok lehernya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikannya karena tentara Jiang kuno marah, banyak dari mereka meninggalkan kapal perang Gading Merah untuk menjadi pelopor hidup mereka melawan Dong Fang Jingyue. Situasi menjadi gila, semua jenis serangan dimulai, dan kekuatan mereka menyebabkan ledakan keras di permukaan sungai. Harga untuk pembunuhan adalah kematian, hidup untuk hidup. Petik 2. Jika kita tidak membunuh gadis iblis ini, di mana kita akan menunjukkan wajah Jiang kuno kita. Hari ini, kita akan berjuang untuk kesetaraan dan keadilan. 4. Orang-orang Jiang kuno jujur dan terus terang, ditambah lagi, mereka sering ditindas oleh keluarga besar. Dengan hanya sedikit provokasi dari Feng Fei Yun, mereka semua menjadi marah, mereka semua berubah menjadi setan pembunuh yang ganas, kehilangan akal seperti binatang buas. Pada saat ini, Dong Fang Jingyue kesal dan tertekan. Tentu, dia tahu bahwa Feng Fei Yun telah melakukan beberapa rencana di belakang layar, tetapi bahkan jika dia memiliki 100 mulut, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri saat ini. Dia hanya bisa menggunakan dan mengaktifkan cermin roh Haotian untuk memblokir orang-orang barbar ini. Feng Fei Yun sedang duduk di titik tertinggi dari kapal perang Gading Merah, melihat ekspresi bingung Dong Fang Jingyue, dan tertawa keras. Dong Fang Jingyue ingin bertarung dengan tuan muda ini, kau masih terlalu muda. Saat Feng Fei Yun tersenyum bahagia, suara lama datang dari belakang punggungnya. Orang yang ingin dia tangkap adalah kamu. Feng Fei Yun tidak bisa lagi tertawa. Dia memalingkan wajahnya yang kaku untuk langsung melihat wajah tua yang keriput itu, dia mengangguk dan tersenyum. Bab 25, Pelacur Tak Terkalahkan. Mata Grand Wisdom Master Jing Feng dikelilingi oleh garis-garis keriput. Meskipun usianya sudah tua dan kekuatannya lemah, dia membuat orang lain merasakan luasnya misteri yang dalam. Dia berdiri di belakang Feng Fei Yun. Seolah-olah dia telah berdiri di tempat ini untuk waktu yang lama, senyum selalu ada di wajahnya. Apakah lelaki tua ini manusia atau hantu? Langkah kakinya tidak membuat suara. Hehe. Feng Fei Yun dengan paksa tertawa 2 kali. Dong Fang Jingyue memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah, pendahulunya tidak ingin menghentikannya. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng menggelengkan kepalanya, dan dia tersenyum. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membodohiku.
Berbaring di depan saya adalah sesuatu yang seharusnya tidak Anda lakukan. Katakan padaku yang sebenarnya, di mana Dewi Penyihir Surgawi. Petik 2. Kecerdasan Grand Wisdom Master Jing Feng sangat tinggi, dan dia cerdas. Trik kecil Feng Feiyun ini bisa membodohi prajurit Jiang kuno, tapi dia tidak bisa membodohinya. Dewi Penyihir Surgawi. Siapa itu? Feng Feiyun bingung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Dia tidak sengaja berpura-pura. Dia belum pernah mendengar ada orang yang berbicara tentang Dewi Penyihir Surgawi, tetapi, melihat wajah percaya diri pria tua itu, dia tampaknya sangat serius. Grand Wisdom Master Jing Feng mengerutkan kening, dan dia sekali lagi mengamati Feng Feiyun, dia perlahan berkata. Di tubuhmu, aku bisa merasakan kehadiran Dewi Penyihir Surgawi, Anda jelas telah melakukan kontak dengannya. Anda berasal dari kota negara roh. Petik 2. Betul, Feng Feiyun berkata. Lalu, apakah Anda mengenal seorang gadis muda berusia sekitar 14? Grand Wisdom Master Jing Feng berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Tentang ini, Feng Feiyun memang mengenal gadis-gadis di kota negara roh, dan tidak hanya sedikit jumlahnya. Selain itu, mereka kebanyakan berusia sekitar 14 hingga 18 tahun, ditambah, batuk-batuk, sebagian besar dari mereka telah diambil paksa olehnya, dia memiliki banyak stand satu malam yang sangat bersemangat dan romantis. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Feng Feiyun, adapun bagaimana perasaan gadis-gadis itu, dia tidak tahu. Jika memang ada Dewi Penyihir Surgawi dalam masalah ini, maka dia pasti telah menggunakan cara licik untuk secara paksa mengambilnya. Ya dewa, mungkinkah dia sudah bersekongkol dengan Dewi Penyihir Surgawi? Itu tidak baik, akan aneh jika dia tidak dikejar oleh seluruh suku Jiang kuno. 1. Ekspresi wajah Feng Feiyun terus berubah, dan itu menjadi semakin jelek. Dia berdoa agar dia beruntung, dan akhirnya dia berkata dengan susah payah. Apa asal-usul Dewi Sihir Surgawi? Grand Wisdom Master Jing Feng dengan hati-hati mengamati emosi di wajah Feng Feiyun, dan dia dengan lembut membelai jenggot putihnya, lalu dia menghela nafas. Dewi Sihir Surgawi adalah putri Dewa Agung Sihir Surgawi, setiap 10.000 tahun, dia akan kembali melalui reinkarnasi. Begitu dia datang ke dunia ini, dia akan mewakili kelahiran, kitab suci sihir, dan pohon roh sihir surgawi. Petik 2. Dewi Penyihir Surgawi akan menyatukan 3 suku terbesar sekali lagi, dan dia akan menjadi pemimpin tertinggi dari seluruh suku Jiang kuno. Petik 2. 10 hari yang lalu, Dewi Penyihir Surgawi terbangun, dia, sekali lagi, turun. Suku-suku kita secara alami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyambut kembalinya Dewi kita. Petik 2. Wajah Grand Wisdom Master Jing Feng dipenuhi dengan aura saleh seolah-olah dia melihatnya sebagai Dewi sejati. Ini adalah kepercayaan, keyakinan yang ada di hati setiap orang Jiang kuno. Namun, setelah mendengar ini, Feng Feiyun memiliki keringat dingin di seluruh tubuhnya. Hanya Dongfang Jingyue yang ingin membunuhnya sendirian sudah cukup untuk membuatnya tidak dapat melarikan diri ke surga yang tidak memiliki pintu neraka. Jika ada pembudidaya kuat dari suku Jiang kuno yang mengejarnya juga, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dewi Penyihir Surgawi ini sangat disayangkan, pohon roh sihir surgawi di tubuhnya ternodai oleh Feng Feiyun yang rendah, ini hanyalah kesedihan. Feng Feiyun tidak bisa berhenti mendesah dalam benaknya. Meskipun Tuan Muda Feng melakukan perbuatan baik, tapi, pada dasarnya, Feiyun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Uhuk-uhuk, saya tidak pernah tahu siapa Dewi Penyihir Surgawi itu. Petik 2. Selesai dengan kata-katanya, Feng Feiyun segera melemparkan telapak tangannya ke tanah dan mengeluarkan tubuhnya di atas. Kakinya dengan paksa melangkah 1 kali, dan itu sudah cukup baginya untuk terbang langsung. Jika dia tidak melarikan diri pada saat ini, lalu bagaimana dia bisa di masa depan? Selama dia bisa keluar dari kapal perang Gading Merah dan melompat ke sungai yang bergejolak dalam, sampai ke dasar sungai, maka, tidak peduli seberapa besar kebijaksanaan agung Master Jing Feng, masih tidak akan mudah untuk menangkapnya. Di wajah Grand Wisdom Master Jing Feng, ada senyum yang dalam sepanjang waktu. Melihat pelarian Feiyun membuatnya semakin yakin bahwa Feiyun telah bertemu dengan Dewi Penyihir Surgawi. Selama dia bisa menangkapnya lagi dan memaksanya untuk memimpin, maka sangat mungkin untuk menemukan Dewi dalam waktu singkat. Posh. Grand Wisdom Master Jing Feng dengan ringan mengangkat jubah hitamnya,
dan perlahan-lahan dia mengipasi tangannya menjadi gambar telapak tangan raksasa. Tangan yang satu ini ingin mengambil Feng Feiyun dari langit. Tekanan dari gambar telapak tangan meliputi langit, mengisolasi energi roh dan membuatnya tampak seperti seluruh surga akan runtuh. Kecepatan Feng Feiyun melambat seolah-olah dia jatuh ke rawa. Dia tahu bahwa terus berlari ke depan akan memungkinkannya untuk melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, tetapi dia akan tertangkap oleh gambar telapak tangan yang besar. Kultivasi pria tua ini bisa lebih kuat dari Dongfang Jingyue. Petik 2. Feng Feiyun telah menembus ke tahap yayasan immortal awal, secara alami, dia bukan lampu minyak yang habis. Kedua kakinya menuju kuda. Dia dengan cepat menyalurkan energi fondasi abadi di dantiannya, lalu melemparkan tinju ke tengah langit. Selanjutnya, adalah pukulan kedua, lalu pukulan ketiga, dia terus-menerus mengeluarkan 9 tinju. 9 tinju ini mewakili 9 jalur dao yang bersinergi dan digabung, ke-9 kepalan tangan ini bertahan di udara sebelum berhenti, dan mereka tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, seolah-olah Feng Feiyun memiliki 9 tangan yang panjang, 9 tinju ini secara langsung memengaruhi citra telapak tangan yang menutupi langit, menciptakan celah. Ini waktunya. Petik 2. Feng Feiyun menarik tinjunya, menuju ke celah yang baru saja dibuka, dan dia berlari. Oh, Grand Wisdom Master Jing Feng agak terkejut, bocah kecil ini tidak sederhana. 9 tinju tadi benar-benar mendalam dengan aturan surga, ini jelas bukan sesuatu yang sedikit lebih tua dari 10 orang bisa mengerti. Meskipun dia baru dalam tahap yayasan immortal awal, dia mampu mengerahkan kekuatan kultivator tahap yayasan immortal menengah, benar-benar tidak begitu sederhana. Untuk dapat melompat ke level yang lebih tinggi dan bertarung, ini adalah bakat surgawi. Teman muda, pria tua ini hanya ingin memberi Anda jalan, Anda tidak harus berjuang dan melukai diri sendiri. Bahkan jika Anda melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, Anda masih benar-benar tidak dapat lari dari telapak tangan rindu muda keluarga Yin Gou. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng tidak terburu-buru untuk menangkap Feiyun. Dia hanya berdiri diam di posisi tertinggi, dan, di wajahnya, masih ada senyum tua yang sama. Feng Feiyun hanya mengambil 2 langkah ke depan dan kemudian segera berhenti. Grand Wisdom Master Jing Feng tidak salah, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, dia masih akan dikejar oleh Dongfang Jingyue. Feng Feiyun mengangkat alisnya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia dengan keras bertanya sambil tersenyum. Pendahulu akan menunjukkan kepadaku jalur cahaya. Grand Wisdom Master sepertinya menduga bahwa Feng Feiyun akan berhenti berusaha untuk melarikan diri, dan dia tersenyum. Keluarga Yin Gou dianggap sebagai salah satu dari 4 keluarga besar dari dinasti Jin, kuat, tidak hanya di perbatasan negara, tetapi juga di dunia budidaya. Wanita muda itu memiliki cermin roh Haotian sehingga orang dapat melihat bahwa statusnya dalam keluarga Yin Gou tidak dapat diremehkan. Karena Anda telah menyinggung perasaannya, bahkan jika Anda berlari ke langit jauh atau ke sudut laut, itu tetap tidak berguna. Petik 2. Feng Feiyun mengangguk, dia secara alami mendukung kata-kata Grand Wisdom Master Jing Feng. Namun, jika Anda setuju untuk membantu saya menemukan Dewi Sihir Surgawi, maka Anda akan dianggap sebagai teman dari suku Jiang kuno. Karena kamu akan menjadi teman kami, tentu saja aku akan menunjukkan kepadamu jalan cahaya. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng tersenyum dan berkata, orang tua ini layak disebut Master Kebijaksanaan Agung, dia memang punya bakat. Tidak ada cara bagi Feng Feiyun untuk menolak permintaannya. Feng Feiyun menatap pertempuran antara tentara Jiang kuno dan Dongfang Jingyue. Wanita ini tidak buruk, di satu sisi, dia mengaktifkan Haotian Spirit Mirror, yang lain memainkan kecapi merahnya. Berdiri di atas ombak besar, tubuhnya secara alami berdiri di atas sungai yang luas dan tampak hidup. Para prajurit Jiang kuno kuat dan berpengalaman dalam pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa dari mereka adalah lelaki ganas yang bisa memindahkan gunung dan mengeringkan laut, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai 10 langkah darinya. Kultivasi wanita ini benar-benar tinggi. Feng Feiyun menyadari bahwa bahkan dengan cincin roh tak terbatas, dia tidak akan mampu menahan 3 gerakannya. Jika dia dikejar lagi olehnya, maka dia akan menjadi 10 bagian mati, tanpa jalan hidup. Grand Wisdom Master Jing Feng adalah rubah tua yang licik. Melihat ekspresi Feng Feiyun, dia segera menambahkan minyak ke api, dia berkata.
Teman muda, pengaruh keluarga Yin Gou sangat besar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyinggung mereka. Untuk menjadi lawannya, kematian pasti. Jika keluarga Anda dibawa ke sini, itu akan sangat disayangkan. Anda perlu memikirkan kembali ini dengan cermat. Petik 2. Feng Feiyun memandang senyum berseri-seri di wajah Grand Wisdom Master Jing Feng, meskipun terlihat baik dan anggun, dia merasa itu adalah senyum yang sangat berbahaya. Lepaskan bencana ini terlebih dahulu, lalu pikirkan nanti. Begitu dia bisa pergi dari nenek terkutuk ini, Dongfang Jingyue dan kembali ke kota negara roh, maka itu akan menjadi dunianya. Setelah itu, dia bisa melarikan diri tanpa ada yang menghentikannya. Ini adalah apa yang dipikirkan Feng Feiyun di benaknya. Baik, karena predesesor sangat mudah, maka aku juga tidak akan bundaran. Namun, saya memiliki kondisi saya sendiri, jika Anda tidak setuju, hehe, kota negara roh memiliki lebih dari 1 juta orang, untuk menemukan Dewi Penyihir Surgawi, aku khawatir pendahulu harus menghabiskan setengah tahun lagi. Feng Feiyun tersenyum, dan dia berkata, tentu saja, Grand Wisdom Master Jing Feng mendengar ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata Feiyun, tetapi mata Feiyun sangat serius. Dia tentu saja harus membuang banyak waktu. Jika para ahli dari 2 suku lainnya pergi ke kota Spirit State juga, maka hal-hal akan menjadi masalah. Baru-baru ini, 3 suku utama orang Jiang kuno terbagi. Dalam hubungan mereka, ada kompetisi dan kerjasama. Ketiganya ingin menyambut Dewi Penyihir Surgawi karena suku yang mendapat kehormatan akan memiliki status mereka, dalam suku Jiang kuno, didahulukan dari 2 suku besar lainnya. Ini adalah kompetisi, dan yang pertama menemukan Dewi Penyihir Surgawi adalah pemenangnya. Apa kondisimu? Grand Wisdom Master Jing Feng bertanya. Feng Feiyun batuk 2 kali, dan dia lalu mendesah keras. Ini, pelacur Dongfang Jingyue adalah tiran yang tidak masuk akal dan sangat membutuhkan kecantikanku. Itu karena dia melihat saya di lautan orang, dia menjadi terpikat dengan wajah saya yang cantik dan senyum yang berbakat. Dia dan memiliki pikiran terlarang tentang saya, dan kemudian dia mengejar saya selama 3 hari 3 malam tanpa melepaskannya. Feng Feiyun ini, yang hidup di antara langit dan bumi, adalah pria yang sombong. Saya memakai surga di kepala saya dan menginjak-injak bumi di bawah kaki saya, bagaimana saya bisa membiarkannya mencemari tubuh saya? Saya mohon kepada pendahulunya untuk bergerak, agar dia bisa tahu bahwa masalahnya sulit, lalu pergi. 2. Sai, katakan padanya bahwa romansa bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Aku sudah memiliki seseorang yang aku suka di hatiku, jadi suruh dia melepaskan pikiran aneh. Petik 2. Bab 26, Pengejaran Terbalik. Grand Wisdom Master terkejut melihat Feng Feiyun. Dia hanya melihat gelandangan kesepian yang tertutup lumpur dan memiliki rambut berantakan. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa kaki telanjangnya seputih salju, bagaimana mungkin pria ini ada hubungannya dengan tampil cantik dan heroik. 1. Akan aneh jika bangsawan Dongfang Jingyue memiliki mata untuk orang ini. Mengenai kata-kata Feng Feiyun, Grand Wisdom Master Jing Feng secara alami tidak percaya setengah kata. Namun, karena dia ingin mengandalkan Feng Feiyun, pada saat ini, satu-satunya pilihan adalah mengirim Dongfang Jingyue pergi dulu. Setelah setengah hari merencanakan, Feng Feiyun dan Grand Wisdom Master Jing Feng saling memandang dan tersenyum. 1 rubah tua dan 1 rubah kecil tampaknya telah mencapai kesepakatan. Jauhkan tanganmu. Grand Wisdom Master Jing Feng berdiri di peron tinggi, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. 1 teriakan besar menekan gelombang kerusuhan di tirai malam. Prajurit Jiang kuno yang marah, pada saat ini, menghentikan serangan mereka dan mundur kembali ke kapal perang Gading Merah. Tentu saja, ada beberapa prajurit yang keras kepala yang tidak mendengarkan dan masih tertutup pada Dongfang Jingyue, mata merah mereka masih menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika Grand Wisdom Master Jing Feng berteriak sekali lagi, yang arogan, yang tidak mendengarkan pertama kali, akhirnya dan dengan enggan mundur. Grand Wisdom Master Jing Feng kurus seperti tongkat bambu, dia berdiri tegak dan berkata, Little Miss Dongfang, bahkan jika Anda adalah keturunan bangsawan keluarga Yin Gou, begitu Anda telah membunuh seseorang dari suku Jiang kuno saya, bahkan tidak bermimpi tentang masalah ini diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng secara alami tahu bahwa Dongfang Jingyue tidak membunuh siapapun,
tetapi karena dia memiliki perjanjian rahasia dengan Feng Feiyun, dia merumuskan rencana untuk merawatnya. Dongfang Jingyue dengan anggun dan anggun berdiri di bawah sinar bulan. Jari-jari kakinya menginjak air jernih, yang berkilauan dengan pantulan bulan, seperti pohon lotus yang ramping dan elegan. Matanya yang bersemangat, seperti bintang-bintang di bawah tabir, samar-samar terlihat seperti kabut, dan dia dengan acuh tak acuh tersenyum. Dongfang Jingyue ini dari dulu sampai sekarang hanya membunuh orang jahat dengan kejahatan keji. Saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, pasti ada kesalahpahaman. Petik 2. Meskipun dia hanya dalam pertempuran besar, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kelemahan. Jelas terlihat bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan tidak ada setetes keringat pun di dahinya. Ujung mulut Grand Wisdom Master Jing Feng sedikit miring. Dia melirik tempat persembunyian Feng Feiyun, dan tertawa kecil. Jadi siapapun yang rindu mengejar Dongfang adalah penjahat-jahat yang melakukan kejahatan keji. Hati Feng Feiyun syarat dengan kesedihan, pria tua ini benar-benar hina. Dia berani menyebutku penjahat jahat. Saya ingin melihat apa yang akan dikatakan Dongfang Jingyue untuk menodai reputasi baik saya. Dongfang Jingyue membenciku sampai ke tulang dan sumsum. Secara alami, tidak akan ada kata-kata bersih dari mulutnya. Akan aneh jika nenek tua terkutuk ini tidak memfitnah saya, Dalam benaknya, Feng Feiyun sudah mulai mengutuk Dongfang Jingyue. Dongfang Jingyue merenung sejenak, dia ingat adegan di mana Feng Feiyun menggunakan satu kepalan tangan untuk menjatuhkannya ke tanah. Tiba-tiba, kemarahan melonjak dalam hatinya, tetapi untuk mengatakan bahwa Feng Feiyun ini adalah penjahat keji jahat keluar dari pertanyaan. Pada akhirnya, bocah lelaki ini memimpin orang untuk membunuh San Ye. Mengenai keberanian, kecerdasan, dan karakter, dia adalah talenta terbaik. Tentu saja, ini karena Dongfang Jingyue tidak tahu tentang masa lalu Tuan Muda Feng, dia hanya mengevaluasi Feng Feiyun saat ini. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Feng sebelumnya telah melakukan segudang perbuatan jahat di kota negara roh, mungkin niat membunuh di dalam hatinya akan lebih kuat, dan ingin membunuh Jalang ini dengan sepenuh hati. Ekspresi Dongfang Jingyue menjadi agak tidak wajar, dan dia berkata. Sebaliknya, dia bukanlah penjahat keji yang jahat melebihi penebusan. Mengenai karakter dan bakatnya, ia akan dianggap memiliki bakat puncak. Hanya saja dia dan aku punya dendam pribadi, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Petik 2. Bakat Apex, balas dendam pribadi, permaisuri. Budak laki-laki, brengsek, mungkinkah kata-kata anak laki-laki itu benar, bahwa rindu kecil ini justru menguntungkannya? Ini adalah pertengkaran di dalam keterikatan emosional mereka. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak masalah. Petik 1. Grand Wisdom Master Jing Feng telah mengamati perubahan halus di mata Dongfang Jingyue, ditambah, kata-katanya, setelah analisis yang cermat, mengkonfirmasi bahwa bocah kecil Feng Feiyun tidak berbohong. Itu benar-benar karena dia terlalu tampan sehingga dia tidak bisa melupakannya. Inilah sebabnya dia mengejarnya sampai dia tidak memiliki jalan ke surga atau pintu ke bumi. Feng Feiyun, pada saat ini, sangat tersentuh, berdiri di sudut gelapnya ketika dia menatap Dongfang Jingyue di atas air yang jauh, matanya memiliki ekspresi terkejut. Ini, Dongfang Jingyue, meskipun agak panas, tapi dia masih bisa dianggap rasional mengenai rasa terima kasih dan dendamnya. Sebaliknya, saya adalah orang yang hina dengan hati orang yang jahat. Meskipun dia dan Sui Yueting sangat mirip satu sama lain, karakter moralnya tidak hanya 100 kali lebih besar dari karakter Sui Yueting. Petik 1. Hati seorang wanita seperti telur asin, di bagian luar, itu telanjang dan bersih, tetapi dewa tahu berapa banyak bunga beraroma di dalamnya. Petik 2. Setelah memiliki pengalaman emosional dengan Sui Yueting, Feng Feiyun sangat terluka. Hatinya benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap wanita, tidak peduli seberapa besar dia menyukai Dongfang Jingyue, akan selalu ada celah di hatinya. Mendesah. Nona kecil Dongfang, hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Petik 2. Grand Wisdom Master menghela nafas. Hatinya sedih, anak-anak ini terlalu kuat. Untuk seseorang yang mereka sukai, mereka bisa mengejar mereka selama 3 hari 3 malam. Semangat ini layak dikagumi. Dongfang Jingyue dengan dingin merengut. Jika dia berani melakukannya, dia harus bertanggung jawab. Ini bukan masalah kekuatan atau tidak, hari ini,
saya harus menangkapnya dan membuatnya memberi saya jawaban yang masuk akal. Petik 2. Alis Grand Wisdom Master Jing Feng berkedut, anak lelaki kecil ini Feng Feiyun memiliki hubungan ual terlarang pada awalnya, lalu membuangnya. Ini menjadi lebih rumit. Ya dewa, mengapa saya harus menemui masalah yang begitu rumit? Grand Wisdom Master Jing Feng menganggap dirinya sangat cerdas, tetapi mengenai masalah romansa antara pria dan wanita, itu memberinya perasaan kebingungan. Bocah kecil ini Feng Feiyun adalah. Jika saya tahu ini adalah pertengkaran kekasih, maka saya tidak akan menerimanya, namun, karena saya sudah setuju, maka tidak ada jalan untuk kembali. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng dengan lembut memperbaiki jenggotnya sebentar, lalu dia berkata, "Ahem, aku akan mengklarifikasi sekali lagi, orang yang kamu kejar tidak ada di kapal perang Gading Merah. Jika Anda ingin secara sengaja menyebabkan masalah lagi, maka saya tidak akan begitu dilindungi oleh Anda. Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa seseorang, hutang darah harus dibayar dengan darah." Petik 2. Para prajurit Jiang kuno juga berteriak bersama. Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa seseorang, hutang darah harus dibayar dengan darah. Pembunuhan harus dibayar dengan nyawa seseorang, hutang darah harus dibayar dengan darah. Asteris asteris asteris. Feng Feiyun tertawa di benaknya, tetapi dia juga menunggu dengan antisipasi. Dia ingin melihat bagaimana Dong Fang Jingyue akan menangani masalah ini. Kecerdasan atau kultivasi gadis ini sangat cakap. Temperamennya tidak sebanding dengan orang biasa, jika dia bergerak, maka bumi akan hancur dan langit akan ketakutan. Jari jade jernih Dong Fang Jingyue mulai bergerak pada kecapi merahnya. Jantungnya bimbang, Feng Feiyun kemungkinan besar bersembunyi di kapal perang Gading Merah. Jika dia ingin menangkap ini, dia hanya bisa melewati gerbang Grand Wisdom Master Jing Feng, serta beberapa ribu tentara Jiang kuno yang kuat. Jika Grand Wisdom Master Jing Feng ingin melindunginya, maka gadis kecil ini hanya bisa tersinggung. Petik 2. Mata indah Dong Fang Jingyue menembakkan dua sinar bunga roh indigo, yang langsung menuju ke depan. Suhu antara langit dan bumi segera turun, ombak di permukaan sungai besar yang mengamuk tiba-tiba berubah menjadi lapisan es yang tebal. Lagu yang menyayat hati, oh di mana aku bisa menemukan telinga yang tahu. Dong Fang Jingyue menggunakan 3 jarinya untuk bermain terus-menerus, setiap jari secepat kilat menginjak air, senar kecapi berfluktuasi, bayangannya seperti kupu-kupu putih yang terbang di langit. 2. Bang bang. Momentum lagu yang satu ini sangat menakutkan, air beku di bawah hancur menjadi ribuan ujung es, seperti gunung pedang atau hujan pedang, yang mendesis dan terbang ke arah depan. 2 lagu yang menyayat hati, jangan kenang bulu lembut yang terbang jauh. Sepasang sayap surgawi putih lahir dari suara kecapi. Mereka muncul di belakang punggungnya, dan panjangnya sekitar 3 sang. Suci dan murni-murni, mereka mengirim banyak cahaya putih surgawi yang menutupi sungai panjang. Satu kepakan sayapnya dan dia sudah berada di atas kapal perang Gading Merah. 3 lagu yang menyayat hati, bunga-bunga jatuh dari hujan saat aku menjadi sedih. 3. Wosh wosh. Awan hitam berkumpul, bersama dengan guntur, di atas di tirai surga, langit membeku oleh kekuatan kecapi dan secara alami menjadi banyak kelopak bunga hitam yang turun seperti hujan di malam yang gelap. Feng Feiyun menatap kelopak hitam yang indah di langit, dan gunung es pedang dan pedang, hatinya menjadi khawatir. Budidaya rindu kecil ini, Dong Fang jauh lebih kuat dari imajinasinya, mungkin dia telah mencapai tahap penyelesaian agung yayasan surgawi. Istirahat. Grand Wisdom Master Jing Feng tetap tak bergerak, dia hanya membuka mulutnya untuk dengan lembut mengucapkan satu kata ini. Dari mulutnya, datang 5 aliran gelap misterius udara, seperti banjir yang bergejolak, kecemerlangan yang cerah memenuhi langit yang luas. Ledakan. Hujan bunga menjadi debu di langit, yang jatuh ke sungai. Bahkan pedang dan pedang beku pun langsung hancur menjadi tetesan air. Malam menjadi cerah lagi, awan yang menutupi langit menghilang, yang mengungkapkan bulan purnama yang cerah. Grand Wisdom Master Jing Feng seperti legenda, hari ini, gadis kecil ini akhirnya belajar. Petik 2. Suara Dong Fang Jingyue sedikit memenuhi udara, bergerak semakin jauh. Ketika itu tidak bisa didengar lagi, dia sudah melakukan perjalanan puluhan mil jauhnya. Hanya dengan mendengarkan suaranya, jelas bahwa dia terluka parah. Napasnya kurang vital, dan sebagian besar energi roh di tubuhnya telah menghilang.
Ini adalah saat terbaik untuk mengalahkan seekor anjing yang tenggelam. Feng Feiyun tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Hehe. Dongfang Jingyue, hari ini akhirnya terjadi padamu. Jika tuan muda ini tidak mengejar Anda selama 3 hari 3 malam, maka itu akan aneh. 4. Feng Feiyun mengambil keuntungan dari ketidakpedulian Grand Wisdom Master Jing Feng dan melompat turun dari kapal perang Gading Merah. Dia dengan cepat berlindung dan kemudian melangkah ke tepi air untuk mengejar arah pelarian Dongfang Jingyue. Bab 27 adalah jebakan. Dongfang Jingyue, kamu tidak akan bisa pergi. Kaki Feng Feiyun menginjak rumput, dan dia mengendarai angin. Dia melompat jauh dari tebing sungai yang panjang ke sisi lain, dan dia melepaskan kepalan. Dongfang Jingyue memang terluka. Jubah putihnya berlumuran darah, dan bahkan kecepatannya jauh di bawah masa lalu, namun, bayangannya masih elegan. Itu nyaman, seperti kabut bepergian di hutan, dan wajahnya yang cantik masih santai seperti biasa. Feng Feiyun dengan cemas mengejarnya ketika energi tinju yang tidak terkendali menghancurkan pohon kuno yang terisolasi di dekat. Feng Feiyun, bahkan jika saya terluka, Anda masih belum cocok untuk saya. Petik 2. Cahaya bulan yang bersinar tampak membenamkan lereng gunung yang jauh dalam kondisi murni. Wah! Dongfang Jingyue tiba-tiba berhenti, dan dia berdiri tegak di puncak gunung. Meskipun dia sedang terburu-buru beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat ini, dia berdiri diam, dia dengan cepat berbalik, jari-jarinya mulai mencabut senar, dan kecapi bergetar. Gelombang suara destruktif, dari senar, terbang keluar seperti pisau. Kekuatan dari suara kecapi Dongfang Jingyue sangat menakutkan. Seorang kultivator yayasan immortal menengah dari 100 zang masih akan dibunuh olehnya. Feng Feiyun secara alami tidak bisa memblokirnya, tubuhnya bergerak untuk menghindari gelombang suara, dan dia kemudian, langkah demi langkah, menginjak tanah untuk melarikan diri. Kedua telapak tangannya yang terbuka terus-menerus mengeluarkan 9 pukulan, setiap serangan yang kuat dan destruktif dilakukan di sepanjang api merah. Ini adalah First Origin Dark Flame, banyak gelombang panas ekspansif terbang keluar. Ledakan. Dongfang Jingyue berdiri di bawah pohon maple merah, lengan bajunya sedikit berkibar, dan jari-jarinya dengan cepat memetik senar untuk memainkan nada sedih yang indah. Setiap not musik seperti pisau yang mematikan, ketika semua nada terjalin, itu menjadi ruang pertempuran. Niat membunuh berteriak keras dan terbang ke depan, menyebabkan semua vegetasi di tanah menjadi debu. Bang! Bang! Petik 2. 9 tinju api hancur oleh gelombang suara. Meskipun Dongfang Jingyue terluka, kultivasinya masih sekuat sebelumnya. Dia terus menekan Feng Feiyun. Setiap kali dia bergerak, itu cukup untuk menyebabkan Feng Feiyun berlari berputar-putar. Pada akhirnya, kultivasinya pada dasarnya cukup kuat. Feng Feiyun menjadi semakin khawatir saat pertarungan bertambah panjang. Hatinya punya firasat buruk, apakah nenek terkutuk ini benar-benar terluka? Mengapa saya merasa seperti dia berpura-pura terluka dan sengaja memikat saya di sini untuk membunuh saya di padang belantara? Petik 1. Cermin Roh Haotian. Dongfang Jingyue menginjak awan putih spiritual. Sepasang sayap putih cerah tumbuh dari punggungnya, lengan putih mulusnya nyaris tidak bergerak, dan aura surgawi putih, dari tangannya, berubah menjadi cermin batu giok putih yang menyilaukan. Dia bahkan tidak terlihat sedikit seperti orang yang terluka, sebaliknya, dia penuh energi vital. Tekanannya membuat orang lain ketakutan. Dia secara langsung mengerahkan energi rohnya keluar, dan itu melayang 100 zang di langit, kecemerlangan bersinar turun dari atas. Kekuatan roh cermin roh Haotian diaktifkan, momentum kuat yang menghancurkan hati orang lain menutupi langit dan bumi, bahkan tanah ditusuk dari tekanan, dan batu-batu besar, seberat ribuan pound, hancur berkeping-keping. Gemuruh. Guntur surgawi dijatuhkan oleh tangan besar, datang dari cermin roh Haotian, dan mereka menuju ke arah Feng Feiyun. Dia benar-benar memanggil energi roh guntur. Persetan, dari mana seorang gadis yang terluka mendapatkan kekuatan untuk melakukan sesuatu seperti ini? Saya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Feng Feiyun sangat marah, sebelumnya, dia pikir dia telah menipu dia, tetapi sekarang, dia mendapatkannya kembali. Jelas bahwa dia tidak terluka, namun, dia berpura-pura agar dia bisa memancing Feng Feiyun menjauh dari kapal perang Gading Merah dan mendisiplinkannya. Feng Feiyun, tentu saja, tidak akan menurunkan lengannya dan menunggu kematian.
Kedua kakinya jatuh ke lantai, satu tangan menunjuk ke langit, dan dengan cincin roh tak terbatas yang ia kenakan di jarinya, cahaya hitam terang berubah menjadi banyak awan hitam seolah-olah itu adalah perisai surgawi, yang ingin hentikan guntur di langit. Cincin roh tak terbatas juga merupakan harta roh, dengan kekuatan terkenal darinya, raungan naga yang khas dipancarkan keluar, menyebabkan gunung-gunung bergetar-bergetar. Gemuruh. Guntur yang menutupi langit jatuh dan menyerang awan hitam. Di antara keduanya, suara destruktif dan meneror pecah, kedengarannya seperti gunung-gunung runtuh. Mengaum. Tiba-tiba, rubah putih besar, sekitar 3 zang panjang, bergegas keluar dari cermin roh Haotian. Di tubuhnya ada sisik putih, 2 mata bundar yang terlihat seperti kristal, dan di mulutnya, membawa 2 pedang tajam panjang. Mata rubah putih dipenuhi dengan kehidupan, mengisyaratkan tanda kecerdasan. Itu memuntahkan api putih. Api neraka kegelapan kedua. Ekspresi Feng Fei Yun sangat berubah. Rubah putih ini terbentuk dari energi roh di dalam cermin roh Haotian. Ia memiliki pikirannya sendiri yang independen, tubuhnya, dan bahkan yang lebih jelas, ia bisa mengerahkan kekuatan yang tidak terpikirkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan cincin roh tak terbatas. Jiwa cincin roh tak terbatas adalah naga Crimson, tapi itu hanya seuntai energi naga. Itu tidak bisa terwujud menjadi tubuh fisik, jadi secara alami, itu tidak bisa bersaing dengan api neraka kegelapan kedua dari rubah putih. Harus dikatakan bahwa, meskipun cincin roh tak terbatas dari peringkat harta roh, masih perlu waktu untuk dipupuk sebelum dapat bersaing dengan harta roh sejati. Melarikan diri. Kekuatan flame neraka kegelapan kedua jauh lebih kuat daripada flame asal gelap pertama. Bahkan para ahli Immortal Foundation akan sangat terluka jika mereka sedikit tersentuh. Dengan demikian, Feng Fei Yun secara alami tidak ingin melempar telur ke batu. Dia mengingat kekuatan cincin roh tak terbatas dan dengan cepat melarikan diri. Feng Fei Yun, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kenapa kau tiba-tiba pengecut seperti itu sekarang? Petik 2. Dongfang Jingyue tampak tenang saat mengejar, tetapi hatinya sedikit terkejut. Anak tercela ini, Feng Fei Yun, benar-benar bisa menghentikan serangan Haotian Heavenly Thunder. Cincin roh tak terbatas di tangannya tentu saja merupakan harta roh. Dari mana anak yang tercela ini mendapatkan harta roh? Orang harus tahu bahwa bahkan seluruh keluarga Feng hanya memiliki 3 harta roh. Masing-masing adalah pelindung rahasia nasib keluarga. Dengan status Feng Fei Yun saat ini di keluarga Feng, sama sekali tidak mungkin dia bisa memiliki harta roh. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa harta roh ini diperoleh secara pribadi olehnya. Saat Feng Fei Yun melarikan diri untuk hidupnya, kecepatannya benar-benar kelas 1, dia seperti kelinci liar di lembah. Bahkan jika kultivasi Dongfang Jingyue lebih tinggi darinya dengan banyak tingkatan, dia masih tidak bisa langsung menangkapnya. Gadis kecil Dongfang, jika pangkat kami sama, maka aku bisa mengalahkanmu hanya dengan 1 tangan. Anda tidak layak menjadi lawan saya. Petik 2. Feng Fei Yun berkata sambil melarikan diri. Bahkan jika peringkatnya sama, kamu masih tidak akan menjadi lawanku. Sejujurnya, dari awal sampai sekarang, saya hanya menggunakan 3 lapis kultivasi saya. Jika saya telah mengerahkan semuanya, maka saya khawatir saya akan mengubah Anda menjadi berkeping-keping dengan 1 gerakan. Petik 2. Dongfang Jingyue, dengan kakinya di atas cermin roh Haotian, pita-pita warnanya terbang bebas, dan noda darah di jubahnya hilang. Dia tampak seperti tidak tercemar debu biasa. Dia murni dan suci, juga elegan, seperti seorang dewi yang datang ke bumi. 2 orang, 1 mengejar dan 1 berlari. Pengejaran telah berlangsung beberapa ratus mil, dan tidak diketahui batas apa yang mereka tuju. Mengaum. Tiba-tiba, di atas di Cakrawala, ada bayangan hitam turun seperti gunung besar di langit, angin sepoi-sepoi terdengar seperti raungan menakutkan binatang buas. Ini adalah kapal perang Gading Merah, benar-benar tahu cara terbang. Formasi di atas kapal perang Gading mulai bergerak dengan kompas mengendalikan arah. Formasi mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, memungkinkan kapal perang besar, berbobot jutaan pound, untuk terbang dari air dan menuju kota negara roh. Grand Wisdom Master Jing Feng, berdiri di atas platform tinggi kapal perang, memutar jari-jarinya di janggutnya, dia tersenyum pada 1 anak laki-laki yang diperebutkan seorang gadis di bawah ini, dan senyum itu menjadi semakin dalam. Suara mendesing, lengan hitamnya melambai ke bawah, dan kemudian angin datang ke atas,
membawa Feng Feiyun ke kapal perang Gading Merah. Dia kemudian tersenyum berkata, "Teman kecil Feng, saya telah katakan sebelumnya, bahkan jika Anda melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari telapak nona muda Dongfang. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengarkanku?" Feng Feiyun, barusan, hampir ditangkap oleh Dongfang Jingyue. Saat ini, dia masih ketakutan, melihat senyum di wajah Grand Wisdom Master Jing Feng. Dengan pikirannya masih kesal dengan masalah ini, dia berkata, "Kakek tua ini, kamu sudah tahu selama ini bahwa dia tidak terluka, kan?" Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng menolak berkomentar, dia hanya tersenyum, dan dia berkata, "Mari kita pergi. Kembali ke kota Spirit State dan bantu saya menemukan Dewi Penyihir Surgawi. Maka, secara alami saya akan menunjukkan jalan cahaya. Jika Anda membantu saya menemukan orang ini, maka saya pasti akan menyelesaikan masalah Anda di depan." Petik 2. Apakah ada seseorang di dunia ini yang mampu menahan gadis buas ini? Dongfang Jingyue. Feng Feiyun skeptis, mungkin bahkan ahli senior dari keluarga Feng tidak akan bisa menekannya. Dongfang Jingyue memiliki kakak laki-laki bernama Dongfang Jingsui. Dongfang Jingsui, untungnya, adalah saudara lelaki saya yang disumpah. Selama Anda membantu saya menemukan Dewi Penyihir Surgawi, maka saya akan membawa Anda ke Dongfang Jingsui dan mengungkapkan masalah antara Anda dan Dongfang Jingyue kepadanya. Tentu saja, dia akan berkonsultasi dengan saudara perempuannya untuk tidak mengganggu Anda lebih jauh. Petik 2. Feng Feiyun terkejut. Naodai Jinsui. 1. Ini Dongfang Jingsui. Grand Wisdom Master Jing Feng menatapnya dengan marah. Dongfang Jingsui adalah bakat alami dari seluruh generasi, dan bakatnya bahkan di atas kemampuan Dongfang Jingyue. Dia dianggap sebagai salah satu dari 8 jenius sejarah agung di dinasti Jin, dan tidak ada yang berani menyebutnya kepala ketel air sebelumnya. Dongfang Jingyue masih memiliki kakak laki-laki. Hati Feng Feiyun menggigil, jika kakak laki-lakinya tahu bahwa saya pernah meninju kepalanya, siapa yang tahu jika kepala ketel air kakak ini akan bergabung dengan peringkat berburu, mengejar saya juga, dan memotong saya menjadi 10.000 keping. Feng Feiyun merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, jalan cahaya apa ini? Ini benar-benar jalan kematian. Grand Wisdom Master Jing Feng tertawa nakal. Dongfang Jingsui, apakah itu bakat atau karakternya, adalah yang terbaik, Anda dapat yakin. Selama keseluruhan cerita diceritakan dengan jelas, dia tentu saja akan memihak Anda, dia akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan adik perempuannya. Bagaimanapun, perasaan romantis tidak bisa dipaksakan. Petik 2. Meskipun kecerdasan Grand Wisdom Master Jing Feng ada di atas yang lain, namun, mengenai perasaan antara pria dan wanita, itu tidak memasuki celah tunggal kepalanya. Dia masih berpikir bahwa Dongfang Jingyue benar-benar mencintai Feiyun, dan itulah sebabnya dia mengejarnya. Apakah itu benar? Feng Feiyun, dengan wajah pahit, menghela nafas sekali. Hatinya dikalahkan, jika dia benar-benar bertemu dengan kakak laki-laki Dongfang Jingyue, lalu apa yang akan dia lakukan? Surga, bunuh aku dengan sambaran petir. Ledakan. Dari langit, petir surgawi turun dan menghantam daerah yang berdekatan dengan Feng Feiyun, mengubah seorang prajurit Jiang kuno menjadi arang, dia jatuh ke tanah, menyebabkan gedebuk keras, dan dia segera menjadi tidak sadar. Feng Feiyun mengambil napas dalam-dalam untuk mempertahankan ketenangannya. Dia melihat bahwa, di kejauhan langit jauh ada bayang-bayang seorang gadis cantik yang terbang dan lembut. Serangan kilat pasti berasal dari tangannya. Dongfang Jingyue melayang di udara, tangannya memegang Haotian Spirit Mirror sementara dia menatap kapal perang Gading Merah yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi, matanya dipenuhi dengan kedinginan, dan dia merengut. Feng Feiyun, bahkan perlindungan Grand Wisdom Master Jing Feng tidak akan berguna, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Sepasang sayap putih di punggungnya mengepak satu kali, dan dia segera menembus hutan besar, menuju kapal perang Gading Merah untuk melanjutkan pengejarannya. Bab 28, Siapa Dewi Sihir Surgawi? Di dalam kota Spirit State, pagi hari kabut putih berlama-lama dengan sedikit basah. Setiap helai rumput di Siderot membungkuk ke bawah dari embun pagi. Seekor anjing besar berlari keluar dari gang kecil, dengan tulang di mulutnya, dan berlari ke semak-semak, lalu menggulung dan memakan tulang itu. The Greenstone Alley mulai ramai dengan kegaduhan dan kegembiraan.
Para pedagang kaki lima telah mendorong gerobak mereka ke jalan-jalan besar dan gang-gang kecil. Suara roda bergulir menciptakan suara berirama, kuang-kuang tata, seperti suara angin. Semua orang berteriak keras untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Inilah cara hidup mereka, damai dan biasa. Namun, di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang ingin menjadi orang biasa, tetapi ditakdirkan untuk memulai jalan yang luar biasa. Ayo minum teh, ayo minum teh, setiap mangkuk 1 koin perunggu. Hua Maofeng, Zhu Jiancui, Jing Tu Yazi, 1 koin perunggu untuk 1 mangkuk besar. Petik 2. Suara muda yang jelas keluar dari rumah teh. Orang bisa melihat seorang gadis kecil yang mengenakan gaun rami kecil. Dia bersandar pada tiang kayu, matanya yang berkedip-berkedip menatap semua orang yang melewati kedai teh, dan dia berteriak. Paman, paman, ayo minum semangkuk teh, 1 mangkuk 1 koin perunggu. Nenek, ayo minum teh. Xiao Yuer bertengger di bibir kecilnya, jari-jarinya mencubit lengan bajunya, wajahnya penuh kekecewaan. Bahkan belum pukul 6, dan dia sudah bangun untuk menyeduh teh, tetapi begitu matahari terbit, dia masih belum menjual 1 mangkuk pun. Yuer, apakah kamu lelah? Pak Tua Luo bertanya dengan penuh kasih sayang di hatinya. Pria tua itu melangkah maju dengan langkah terhuyung-huyung, dan menggunakan handuk untuk menyeka keringat di dahinya. Aku tidak lelah, Yuer bahkan tidak sedikit lelah. Petik 2. Xiao Yuer buru-buru memberikan dukungan untuk pria tua itu dengan tangannya sekaligus. Pak Tua Luo hanya bisa menghela nafas panjang setelah melihat ekspresi yang kuat, namun keras kepala, dan dia berkata, kadang-kadang bisnis akan mengalami musim dan mematikan, bisnis ini tidak baik hari ini, tetapi perlahan akan menjadi lebih baik. Petik 2. Kakek, jangan terlalu khawatir. Terakhir kali, Tuan Muda Feng telah meninggalkan 15 koin emas yang cukup untuk bertahan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika bisnis itu buruk, kita tidak perlu khawatir akan mati kelaparan. Petik 2. Kata Xiao Yuer. Pak Tua Luo agak khawatir dan mengerutkan alisnya. Matanya, dengan sentuhan rasa ingin tahu, menatap cucunya dengan penuh perhatian. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena kamu mengingatkanku, Tuan Muda Feng, di luar romansa, adalah pahlawan sejati. Dia mampu memimpin para prajurit untuk menghancurkan geng Eagle Claw. Bahkan penjahatnya, San Ye. Mereka semua harus membayar untuk kejahatan mereka di tempat. Sekarang, seluruh kota negara roh sedang berteriak-teriak tentang perbuatan Tuan Muda Feng. Saya mendengar dari Ma Banxian, dari kuil Cheng Huang, bahwa Tuan Muda Feng adalah reinkarnasi dari Bodhisattva Kaisar Giok Xiaoyao. Anak sulungnya akan diberkati secara surgawi dengan tubuh yang abadi. Di masa depan, Tuan Muda Feng akan mencapai satu hal besar, menyelesaikan Dao, dan menjadi celestial. Masalah ini ditulis dalam bintang-bintang. 1. Setelah Feng Feiyun menghancurkan geng Eagle Claw, ia menjadi pahlawan besar kota Spirit State, karakter nomor 1. Semua hal jahat, seperti laki-laki yang menindas dan perempuan yang mengintimidasi di masa lalu, sekarang dianggap sebagai romantisme yang berani dan heroik langsung. Tentu saja, bahkan ada beberapa badan sibuk yang membual Fei Yun menjadi seorang yang abadi, seorang Buddha yang turun ke bumi untuk mengumpulkan pahala dan menyebarkan kitab suci agama. Ada semua jenis komentar yang berbeda. Bagaimanapun, prestasi Tuan Muda Feng semakin dibesar-besarkan oleh orang-orang. Beberapa mengatakan bahwa kakinya menginjak lotus bintang 7, dan bagian atas kepalanya diukir dengan sel permata 8. Di masa depan, ia terikat untuk menjadi sukses dengan promosi, menikahi 100.000 istri, dan hidup selama 3.500 tahun sebagai abadi tanpa beban, berlibur di dunia ini. 2. Yuer, saat ini, semua orang membual bahwa alasan Tuan Muda Feng menjadi tercerahkan untuk semua hal adalah karena pengaruh Anda. Mungkinkah bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Buddha tertentu? Petik 2. Sepasang mata Pak Tua Luo menjadi khawatir. Dia berdiri tegak dan mengamati Yuer dengan tatapan serius dan serius. Kakek, orang akan selalu terus berubah. Meskipun, di masa lalu, Tuan Muda Feng telah melakukan banyak tindakan jahat, dia malas dan malas, tetapi baru-baru ini, dia telah bertobat dan berubah untuk memulai dari awal, dan tahu bagaimana bertindak dengan benar terhadap orang lain. Namun, orang ini tidak ada hubungannya dengan Yuer. Petik 2. Jari-jari Xiao Yuer menyentuh dagunya dengan ringan. Di kepalanya,
Muncul gambar membunuh Feng Feiyun untuk pertama kalinya karena dia. Pada saat itu, Tuan Muda Feng sangat bergaya. Saya hanya bertemu dengannya 2 kali, mengapa dia membela saya? Mungkin seperti yang dikatakan semua orang, dia diubah oleh saya, atau mungkin itu karena dia menyukai saya. Tidak hanya memotong tangan saudara Wu, tetapi juga mengarahkan orang untuk menghancurkan geng Eagle Claw, mungkinkah itu semua karena aku? Bah, gadis bodoh, tidak perlu malu. Matanya harus sangat tinggi, dia adalah reinkarnasi dari Xiao Yao Jade Emperor Bodhisattva. Dengan status setinggi itu, bagaimana dia bisa menyukai gadis kecil bodoh sepertimu? Petik 2. UR. Pak Tua Luo melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya, dan terus-menerus memanggilnya. Apa? Kakek? Ada apa? Petik 2. Wajah ramping Xiao Yuer memerah dengan ekspresi kosong. Pak Tua Luo melihat bahwa dia memikirkan sesuatu, dia tersenyum dan berkata. Tehnya sudah dingin sekarang, panaskan lagi, kalau-kalau ada tamu yang datang. Kita tidak bisa membiarkan mereka minum teh dingin, kan? Petik 2. Ekspresi Xiao Yuer menjadi gelap, dan dia berkata. Aku khawatir tidak ada yang datang untuk minum teh hari ini. Petik 2. Dentang, gedebuk. Di luar rumah teh terdengar suara armor yang bertabrakan, seolah-olah ada pasukan surgawi dan 10.000 kuda mendekat, langkah kaki yang tak terhitung bergema di udara, langkah mereka menyebabkan tanah sedikit bergetar. Segera setelah itu, banyak pria lapis baja hitam besar mengelilingi rumah teh, sekitar beberapa ribu dari mereka. Masing-masing dari mereka setinggi 3 meter dan memiliki tombak perang di tangan mereka. Aura dingin mereka menyebabkan orang lain tidak bisa bernapas. Pak Tua Luo dan Xiao Yuer ketakutan setengah mati di pemandangan seperti itu. Ini, semuanya, apa yang terjadi? Pak Tua Luo, dengan ngeri, berlutut langsung ke tanah. Raungan keluar dan sebuah jalan dibuat dari tentara lapis baja yang menyerah. Grand Wisdom Master Jing Feng dan Feng Feiyun berjalan ke depan kerumunan. Kedua tatapan mereka berada di tubuh Xiao Yuer, namun, mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Di Grand Wisdom, mata Master Jing Feng adalah rasa hormat dan kebahagiaan penuh hormat. Namun, mata Feng Feiyun dipenuhi dengan kejutan, memang wanita kecil ini. Aku bisa merasakan pohon sihir surgawi tumbuh di tubuhnya, dia memang Dewi Penyihir Surgawi. Petik 2. Grand Wisdom Master Jing Feng sangat gembira. Feng Feiyun telah memimpin Grand Wisdom Master Jing Feng dan orang-orangnya ke 7 atau 8 tempat. Gadis-gadis muda berusia sekitar 14 tahun, di tempat-tempat itu, semuanya ditolak oleh Grand Wisdom Master Jing Feng. Hanya sampai mereka tiba di Gang Greenstone, Grand Wisdom Master Jing Feng merasakan resonansi dengan pohon sihir surgawi, dan mengkonfirmasi bahwa Dewi Sihir Surgawi ada di dekatnya. Pada saat itu, Feng Feiyun memikirkan Xiao Yuer yang menjual teh di tempat ini, jadi dia membawa mereka berlari ke sini. Jing Feng memberi hormat kepada Dewi Penyihir Surgawi. Kekuatan yang mulia surgawi sihir Dewi luas dan perkasa, kemuliaan abadi Anda tidak akan pernah dilupakan. 3. Grand Wisdom Master Jing Feng, dengan kedua tangan bersilang di dadanya, berlutut di tanah di depan Xiao Yuer yang ketakutan, yang kehilangan akal sehatnya, dan bersujud sampai wajahnya berada di sebelah lantai. Bahkan pemimpin spiritual Grand Wisdom Master Jing Feng sedang bersujud, sehingga para prajurit Jiang kuno lainnya secara alami harus berlutut di tanah, menghadap ke depan ke arah rumah teh, dan bersujud. Boom. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kehikmatan, seolah-olah mereka menyembah dewa di kuil. Dari sudut pandang mereka, ini adalah masalah yang sangat sakral. Kekuatan yang mulia Dewi Penyihir Surgawi sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi Anda tidak akan pernah dilupakan. Kekuatan yang mulia Dewi Penyihir Surgawi sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi Anda tidak akan pernah dilupakan. Suara-suara prajurit Jiang kuno ini lebih keras daripada orang biasa, mereka semua emosional, dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Orang bisa membayangkan bahwa jika Xiao Yuer dengan acuh tak acuh menyuruh mereka mati, maka mereka pasti akan mengikuti perintah tanpa mengerutkan alis mereka. Inilah kekuatan iman. Feng Feiyun dikejutkan oleh adegan ini. Dia tidak tahu tentang yang lain, tetapi kakek tua, Grand Wisdom Master Jing Feng, adalah monster tua yang hidup selama 400 tahun. Dia memiliki kultivasi yang luar biasa tinggi,
benar-benar mampu menggerakkan angin dan menyerukan hujan, dan sekarang berlutut di tanah. Seseorang dapat dengan mudah melihat betapa pentingnya Dewi Penyihir Surgawi dalam hati mereka. Pak Tua Luo sangat terkejut. Setelah itu, dia segera berlutut ke tanah juga, dan dia berteriak. Kekuatan yang mulia Dewi Penyihir Surgawi luas dan perkasa, kemuliaan abadi Anda tidak akan pernah dilupakan. Xiao Yuer, tunggu apa lagi, cepatlah dan berlutut di hadapan Dewi Penyihir Surgawi. Sang Dewi bisa berada di dekatnya, kita seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Cepat dan berlutut. Petik 2. Xiao Yuer ragu-ragu sejenak, lalu juga berlutut ke tanah. Tuan Muda Feng, orang-orang ini menyembahmu. Hanya Feng Feiyun yang masih berdiri di tempatnya, jadi Xiao Yuer secara alami berpikir ini akan terjadi. Puff! Feng Feiyun hampir pingsan karena komentar itu, dan dia dengan marah berkata. Apakah kamu tidak memiliki mata? Ah! Mereka bersujud kepada Dewi Penyihir Surgawi, apakah aku terlihat seperti seorang dewi? Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak berlutut di hadapan Dewi Penyihir Surgawi? Xiao Yuer memiringkan kepalanya dan berpikir, lalu dengan rasa ingin tahu bertanya. Ekspresi Feng Feiyun membeku kaku. Dia mengambil napas untuk menenangkan suhunya, dan memandangnya sebentar, lalu dengan paksa tersenyum 2 kali tanpa mengatakan apapun.